lagi apa enggak? Ya Allah, aku mau membawa anakku ke rumah sakit. Obatku juga sudah habis. Mudah-mudahan Mukmin mau meminjamkan aku uang lagi. Bu Sugiman tahu nggak? Kenapa Lisa selama 1 tahun ini nggak pernah keluar rumah lagi? Emangnya kenapa, Bu Rika? Kemarin nih Bu, waktu saya ke rumahnya buat nagih utang Bu. Saya lihat sendiri loh Bu, keadaannya parah sekali dan sangat menjijikkan Bu. Menjijikan bagaimana? Kalau cerita yang betul dong. Badannya itu loh Bu, mengeluarkan darah dan baunya Bu sangat busuk. Pokoknya menjijikkan sekali deh Bu. Bagus deh. Itu azab buat si Lisa. Memang dia pantas mendapatkannya. Bahkan kalau bisa lebih parah lagi. Apa yang dia terima saat ini belum seberapa kalau dibandingkan apa yang dia lakukan terhadap anakku, si Rina. Gara-gara dia, aku kehilangan anakku untuk selama-lamanya. Dasar germoh. Dia telah menghancurkan gadis-gadis desa ini. Bilangnya mau diajak kerja ke Jakarta. Malah dijadiin pelacur. Untung anak saya nggak mau waktu diajak ke Jakarta. Coba kalau anak saya mau. Sekarang ini anak saya udah jadi pelacur, Bu. Amit-amit jabang bayi deh. Ya Allah, Lisa. Astagfirullahaladzim. Ibu! 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 Dahlan, kamu beli minyak tanah ya buat lampu. Iya, Bu. Uangnya ada di atas meja ya. Kalau dari mana saja, Lisa? Sudah malam baru pulang. Bukan urusan ibu. Astagfirullahaladzim. Kamu pakaian seperti ini. Seperti perempuan nggak bener aja. Ibu ini cerewet banget sih. Jangan suka ngatur-ngatur Lisa ya. Lisa, kamu nggak boleh bicara begitu. Aku ini kan ibumu. Ibu macam apa? Ibu yang cuma bisa kasih kemiskinan sama anaknya. Bu denger ya, selagi ibu ini miskin, jangan pernah ngatur-ngatur hidup Lisa. Lisa tuh udah pusing tau gak? Daripada ibu banyak ngatur, mending Lisa pergi dari rumah ini. Kamu pergi kemana, Lisa? Lisa, Aduh, minggir deh, Bu. Lisa jangan pergi, Lisa. Kasihan ibu sama adik-adik kamu, Lisa. Nanti ibu cari. Minggir deh, Bu. Minggir. Lisa, jangan pergi, Lisa. Bu, dengar ya. Lisa bisa ngurusin hidup Lisa sendiri. Kau ikut campur. Lisa, jangan pergi. Aduh, lagi. Ampun, Bu.
Gimana Bang, puas nggak? Kamu memang benar-benar sangat memuaskan. Ini uang buat kamu. Ambil. Sekarang kamu mau tinggal di mana? Nggak tahu lah Bang, aku juga bingung. Aku tuh bosen di rumah, aku bosen jadi orang susah. Aku pengen jadi orang kaya. Kalau kamu ingin jadi orang kaya, satu-satunya jalan cuma Jakarta tujuan kamu. Jakarta adalah kota impian. Datang, berhasil, dan jadi orang kaya. Atau sebaliknya, datang, gagal, bangkrut, dan jadi gembel selamanya. Semua itu tergantung kamu. Kalau kamu rela berkorban, kamu mau menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, kamu akan berhasil dan jadi orang kaya. Aku mau Bang ke Jakarta, walaupun jadi pelacur aku mau. Karena aku mau jadi orang kaya. Oke, besok abang antarkan kamu. Jakarta, aku datang. Halo, Bos. Hai, Bolot. Apa kabar? Baik, Bos. Gimana? Kelihatannya tambah sukses aja nih. Bisnis lancar dong. Seperti yang lo lihat, semuanya lancar-lancar aja. Siapa nih cewek? Oh, iya. Lisa, kenalkan. Ini Hendrik yang abang ceritain kemarin, ya. Halo, Lisa. Hendrik. Gimana? Tertarik? Boleh juga. Ini uang buat lo. Besok kalau ada barang baru lo antar ke gue lagi. Oke, Bos. Tenang aja, nggak usah takut. Lisa, saya orangnya nggak suka basa-basi. Saya selalu ngomong apa adanya. Kerjaannya gampang kok. Kamu tinggal menemani Om dan bikin dia puas. Kamu akan dibayar 500.000 dalam satu malam. Ini kesempatanmu, Lis. Ini Jakarta. Kita nggak usah munafik lah. Semua butuh uang. Tapi saya kalau 500.000 nggak mau Mas. Maunya 1 juta satu malam. Bagaimana? Gila. Ternyata dia juga kaya. Tapi udahlah. Dia pasti bakal nguntungin gue. Oke. 1 juta. Mas. Lisa, Gimana Mas penampilan saya? top banget. Kamu benar-benar kelihatan cantik dengan pakaian ini, Lisa. Kamu kelihatan seksi sekali. Aku suka. Siapa dulu dong Mas? Lisa. Malam ini kamu sudah bisa mulai bekerja. Ada bos besar yang minta ditemani sama kamu. Dia langganan tetap kulis. Jadi kamu harus memuaskan dia, oke? Mas tenang aja. Saya pasti akan melayani dia dengan baik. Tiap malam nanti dia pasti akan terus mencari saya. Untuk tes pertama, kamu harus menemani aku dulu, Lis. Aku pengen tahu, apa kamu benar-benar bisa memuaskan pelanggan atau tidak? Oh, boleh saja. Tapi siapkan dulu uang 1 jutanya. Apa? Sama saya kamu bisa minta bayaran juga? Mas, sama setan busuk pun kalau memang dia mau menikmati tubuh saya, dia harus bayar juga kok. Dahsyat. Perempuan ini memang luar biasa. Dia lain daripada yang lain. Aku yakin, suatu saat nanti dia akan sukses dan berhasil di dunia kotor ini. Saya kasih kamu 1 juta. Tapi kamu tidak boleh mengecewakan saya. Jangan banyak ngomong.
Oke? Mas tenang aja. Kalau servis saya tidak memuaskan, uangnya pasti akan saya kembalikan. Ini yang saya janjikan. Namanya Lisa. Gimana, Bos? Servisnya hot. Oke, Bos. Gimana Om? Mau minum dulu atau mau langsung? Aku langsung saja. Oke, silakan. Ya Om ya. Bagus. Dia yang berkeringat, namun aku yang kaya. Itulah aku. Aku sang Germo. Kamu gimana sih, Hen? Saya kan pelanggan lama kamu. Jadi seharusnya kamu memberikan saya pelayanan spesial dong. Masa kamu kasih saya stok-stok yang lama? Saya tahu bos pelanggan lama saya. Tapi malam ini Lisa mau off dulu katanya, Bos. Dia nggak mau diganggu kecuali penting sekali. Dia mau istirahat dulu, Bos. Saya nggak mau tahu. Ini malam Lisa harus menemani saya. Saya akan bayar berapapun juga, Hendrik. Sorry, Bos. Jangan emosi dulu. Gimana kalau saya carikan pengganti Lisa? Namanya Mira, Bos. Dan muda. Dia nggak kalah cantik sama Lisa, Bos. Gimana? Saya kan sudah bilang dari tadi. Yang saya ingin adalah hanya Lisa. Tapi Bos tahu sendiri kan, Lisa itu sekarang sudah sangat terkenal di kalangan atas, Bos. Dia itu pelacur paling mahal saat ini. Harganya aja satu malam 15 juta, Bos. Apa Bos sanggup? Kamu jangan menghina saya, Hendrik. 15 juta itu nggak ada artinya buat saya. Kalau perlu, ini rumah kamu akan saya beli malam ini. Kamu siapkan Lisa buat saya. Saya akan bayar berapapun juga yang kamu mau. Ngerti kamu? Halo, saya. Apaan sih? Liz, lo kok gitu sih sama gue? Sorry ya, malam ini gue udah ada yang booking. Lagi pula lo tuh kere, gue tuh dapat om tajir. Dasar pelacur. Apaan lo, Apaan sih lo? Dia bookingan gue, tau gak lo? Iya, bookingan lama gue. Sekarang lo mau apa? Hah? Sial! Bang! Dia ganggu pacar gue, Bang. Bookingan gue. Suruh keluar dia. Keluar! Sayang, kamu gak apa-apa? Hebat kamu, Liz. Baru kerja 2 tahun, udah punya rumah, punya mobil. Dahsyat. Ya, ini semua kan karena kerja keras aku sendiri. Ngerayu om-om sedikit, aku dapat rumah dan aku dapat mobil. Dan aku bisa beli apapun yang aku mau. Tapi ya, aku masih pengen cari lebih lagi dari ini. Ini masih kurang. Masuk ya? Bu, bener Bu, ini rumahnya Mbak Lisa. Bagus banget ya Bu. Iya ya, hebat mbakmu ya. Yuk kita ke sana. Iya, iya Bu. Assalamualaikum. 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 Lisa, anakku. Mbak,
Dari mana kalian tahu alamat saya? Dari Om Bolon, Mbak. Dahlan nanya sama Om Bolon. Sialan si Bolon. Pakai acara ngasih tau alamat gue lagi. Lisa, ibu kangen sama Udah. Ibu ngapain sih pakai peluk-peluk segala? Badan ibu itu kotor. Sama lo tau nggak? Bagaimana kabarmu, nak? Ibu udah bisa lihat sendiri kan bagaimana keadaan saya sekarang. Salim, nggak usah, Pak. Bu, saya tuh nggak mau nanti tangan saya kotor lagi. Lagi pula saya nggak sudi kok dipegang sama orang miskin seperti kalian. Astagfirullahaladzim. Sampai hati kau bicara begitu sama keluargamu, nak. Kenyataannya, Bu. Itu kenyataan. Istighfar, nak. Udah deh, Bu. Jangan kebanyakan ceramah. Pakai apa tadi kau? Apalah itu? Bu, saya pokoknya nggak sudi punya keluarga seperti kalian. Ngapain sih kalian berdua datang ke sini? Gini, Mbak. Ibu kan lagi sakit. Kita belum punya uang buat ngobatin ibu. Jadi, kita minta tolong sama Mbak. Jadi kesini mau minta uang. Bukan hanya itu aja, Mbak. Kami juga mau numpang nginep di rumah Mbak. Apa? Nginep? Iya, Lis. 1 malam saja. Kami capek dari kampung. Nanti besok kami pergi. Enggak, Bu. Lebih baik sekarang ibu sama Dahlan cepetan pergi. Asal ibu tahu ya, mendingan saya makan kotoran saya sendiri dibanding saya harus menerima ibu sama Dahlan di rumah saya. Astagfirullahaladzim. Kamu jangan bicara begitu, Lisa. Nanti karma buruk menimpa kamu. Mbak kok ngomongnya gitu sama ibu? Diam! Kamu anak kecil tau apa sih? Ibu juga. Ngapain juga sih percaya sama begituan? Udahlah, kalian berdua perlu uang kan? Tunggu di sini ya. Jangan sampai selangkah pun masuk ke dalam rumah saya. Nanti ada barang yang hilang lagi. Ini uangnya, ambil. Ambil. Ingat ya, jangan boros-boros. Uang itu saya cari sampai nggak tidur. Ngerti? Sekarang pulang deh. Lisa, ibu numpang sholat maghrib dulu ya. Setelah itu kami akan pergi. Ibu nggak ngerti ya? Nggak bisa dibilangin pelan-pelan. Atau perlu saya panggil pengawal saya untuk mengusir kalian berdua? Jangan, Mbak. Iya, kami akan pergi. Ayo, Bu, kita pergi. Gitu dong. Bikin orang kesel aja. Udah sana. Lisa, ini uang kamu. Ibu tidak mau. Semoga kau kembali ke jalan yang benar. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, nak. Alah, teriak banget sih pakai ceramah. Sialan, gue belum dapet tamu dari pagi. Kamu harus ngasih servis yang oke. Iya sih, biar tambah-tambah duit. Baik, Oh, malam ini Lisa aja yang temenin ya, Om ya? saya mau cari yang lain aja ya. Oh, nanti Lisa kasih servis yang sangat memuaskan ya, Om ya. Yuk, langsung kamar yuk. Pak Frans. Halo Pak Frans. Halo, apa kabar? Apa kabar Pak? Selamat malam. Baik, Butuh daun muda kan? pasti dong. Saya sudah siapkan Pak. Tunggu sebentar. Hei, ngapain kamu di sini? Kok kamu ngomongnya gitu sih? Aku kan mau nemenin Om Frans. Om, Lisa yang temenin aja ya, Om ya? Lisa, dari tadi kan Om udah bilang, Om nggak mau. Kalaupun juga kamu kasih gratisan buat saya udah nggak tertarik. Maaf ya sayang. Kamu dengar sendiri dia kan? Mana mau Pak Frans sama kamu? Kamu sadar dong.
Kamu tuh udah gak seksi lagi, gak kayak dulu. Kamu udah tua. Pergi sana. Daripada orang-orang menganggap ini panti jompo. Tega banget ya kamu ngomong kayak gitu. Setelah kamu puas menjual tubuh aku dan kamu mendapatkan keuntungan, sekarang kamu menelantarkan aku. Karena aku udah tua dan aku udah gak seksi. Dasar kamu kermo sialan! Perempuan kamu tolong. Ngaca dong, kamu tuh udah gak seksi lagi. Pulang kampung sana. Sana. Maaf Pak Frans, ada gangguan sedikit. Mari Pak, mari. Muka aku sudah tua. Udah keriput. Badan aku sudah jelek. Sudah tidak sebagus dulu. Lalu bagaimana aku bisa melanjutkan hidup? Semua pelanggan pergi. Hei, brengsek! Brengsek! Halo Om. Om, saya temenin ya Om ya. Om sama-sama ya. Sama saya ya Om ya. Enggak dulu ya. Iya. Halo Mas. Mas, saya temenin ya Mas yuk. Ayo Mas, saya temenin. Apa sih? Enggak. Sayang, Iya. saya pulang dulu ya. Ya, hati-hati, Mas. Nah, Bodoh banget gue sedih. Ngapain gue harus sedih-sedih? Gue kan bisa jadi germo kayak Hendrik. Ya, gue bisa jadi germo yang lebih hebat lagi dari Hendrik. Lo lihat aja Hendrik, gue bakal buktiin sama lo. Begini Pak, Bu, kedatangan saya kemari, saya mau mengajak Rina untuk bekerja di Jakarta. Ini kesempatan loh Bu. Bagaimana, Pak? Terserah. Bapak sih boleh-boleh saja. Tergantung anaknya mau apa tidak. Rina, gimana? Kalau kamu kerja di Jakarta ya, kamu tuh bisa bantu keluarga kamu. Nanti tiap bulan kamu bisa kirimin keluarga kamu uang. Kamu tahu nggak? Dulu waktu saya pertama kali ke Jakarta, saya juga nggak punya apa-apa. Saya cuma pakai baju yang saya pakai aja. Tapi sekarang kamu bisa lihat sendiri kan? Saya udah punya rumah, saya punya mobil. Saya bisa beli apa saja yang saya mau. Rina mau, Tante. Rina juga mau jadi orang sukses seperti Tante. Rina, inilah kamar kamu. Sekarang, kamu langsung mandi, bersihin badan kamu, lalu kamu ganti sama baju-baju seksi yang ada dalam lemari. Oh ya, kalau kamu kerja di sini, kamu nggak boleh pakai jilbab. Jadi, kamu harus buka jilbab kamu. Mengerti? Tapi Tante, Rina nggak mau buka jilbab Rina. Hei, jangan bertingkah kamu di sini ya. Saya yang punya kuasa. Atau perlu kamu pakai kekerasan? Tapi tolong Tante, Rina tetap nggak mau buka jilbab Rina. Apalagi pakai pakaian seksi. Itu dosa Tante dan dilarang oleh agama. Anak bau kencur tau apa sih kamu soal agama? Jangan sosok menceramahi saya ya. Dasar anak kamu nggak tahu diuntung. Buka jilbab kamu. Buka. Ayo buka. Buka. Rina tetap nggak mau nyopot jilbab Rina, Tante. Kasih dia pelajaran. Diam kamu, Diam kamu. Kamu mau saya bunuh, Enggak. Sana. Heh,
mau lihat akibatnya nanti. Kampung. Kamu apa lagi sini? Kerja! Halo Om Franz, apa kabarnya? Baik, gimana kabar? Baik Om. Ada barang baru? Kebetulan sekali Om. Om tepat sekali datang hari ini. Saya punya barang baru. Masih perawan lagi Om. Tapi itu juga kalau Om berani bayar mahal. Saya pasti akan kasih Om. Bagaimana? Tapi bener kan, masih perawan? Antarkan Om yang baik hati ini ke kamar Rina. Baik, Bos. Om, selamat menikmati ya. Makasih. Ini bisnis yang sangat luar biasa. Aku akan semakin kaya. Ya, semakin kaya. Ternyata enak juga kerja kayak gini. Cari duit gampang. Kalau di kampung, boro-boro beli makeup kayak gini. Wah, ini ada tamu buat kamu. Silakan, Pak. Selamat menikmati. Terima kasih ya. Halo Om. Halo sayang. Kemana aja sih? Banyak urusan, Om. Om udah gak sabar banget nih. Sabar dulu dong Om. Memang kamu ini memuaskan. Tidak rugi saya membayar kamu dengan sangat mahal. Dan ini uang tip untukmu. Maafin Rina, Bu. Kenapa nasib Rina seperti ini, Bu? Ngapain sih kamu sedih-sedih? Gimana? Enak kan? Ini ada uang tip lagi untuk kamu dari saya. Kamu nggak usah susah-susah kerja, tapi kamu bisa dapat uang banyak. Kamu tahu nggak? Asal kamu rajin melayani tamu-tamu saya, kamu pasti akan cepat kaya. Sekarang kamu bisa lihat. Sekarang saya semakin berhasil, semakin maju itu semua tanpa apa. Kamu bisa lihat sendiri kan? Aku salut sama kamu, Lis. Harus aku akui. Kamu benar-benar hebat. Sangat hebat. Kamu lihat aku sekarang. Aku sudah tidak ada apa-apanya dibanding kamu, Lis. Kamu sekarang baru menyadari kalau aku ini hebat. Hah. Dulu kamu bisa membuang hidup aku karena aku sudah tidak laku dan aku tidak seksi lagi. Sudahlah, Lis. Aku minta maaf atas kejadian waktu itu. Anggap aja semua ini masa lalu. Dan sekarang aku datang untuk menawarkan bisnis sama kamu. Aku akan menawarkan kerjasama untuk memperluas perusahaan kamu. Maksud kamu? Bagaimana kalau kita membangun beberapa rumah bordil dan tempat perjudian? Aku siap bekerja sama dengan kamu. Kamu yang mengeluarkan modalnya, dan semuanya aku yang menjalankan. Keuntungan kamu 70% dan aku 30%. Oke?
kerja di Jakarta ya, kamu tuh bisa bantu keluarga kamu. Buka! Ayo buka! Memang kamu ini memuaskan. Tidak rugi saya membayar kamu dengan sangat mahal. Ada apa sih? Awas minggir. Pinggir. Ada apa ini? Dasar bodoh. Pulangin kampungnya. Suruh orang tua yang ngurus. Tante kok tega sekali sih, Tante? Kamu mau dia dibuang ke hutan biar dimakan macan sekalian? Jangan, Tante. Jangan. Jangan tinggalin ibu, anak kita, Siapa yang telah melakukan ini pada putri kami? Allah akan memberi ajab padanya. Apa? Henry kabur? Uang ratusan juta aku juga dibawa kabur sama dia. Kurang ajar. Henry! Ini rumahku! Ini rumahku! Tidak! 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 Ini rumahku. Jalan kamu, Hendrik. Temenin? Boleh. Emangnya Mbak, budgetnya berapa? 250.000 ya, Om ya? 250.000? Mahal amat, nggak salah. Om maunya berapa? Saya maunya 50.000 gimana? Mau nggak sih? 75.000 ya, Om? Saya mau segitu. Mau nggak? Mau. Udah ngapain lama-lama? Bang, bayarannya mana ya, Bang? Ya. Bang, kok 5.000, Bang? Mau lu berapa? Tadi Abang bilang kan 50.000 berdua. 50.000. Lebih baik gua cari yang muda, yang cantik, yang cakep.
Mbak Lisa. Inilah Jabur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari bapak-bapak kita angkat untuk dibawa ke pemakaman. Mari. Pak Ustadz, bagaimana ini? Jenazah berat sekali. Ya, Pak Ustadz. Saya nggak sanggup, Pak Ustadz. Pak Ustadz. Coba tambah 2 orang untuk mengangkatnya. Udah nggak sanggup, Pak Ustadz. Coba tambah 2 orang untuk mengangkatnya ya. Ya Allah, Pak Ustadz. Masih berat, Pak Ustadz. Coba turunkan aja. Turunkan aja. Pelan-pelan, turunkan aja. Pak Ustadz, bagaimana ini? Mungkin ada sesuatu yang mengganjal terhadap jenazah ini untuk dikebumikan. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Apa yang hendak Engkau tunjukkan kepada kami, ya Allah? Ini sangat tidak lazim terjadi. Mudah-mudahan kita semua yang mengetahui di balik peristiwa ini, kita dapat mengambil hikmahnya. Sesungguhnya, siksa dan azab Allah itu amat pedih bagi orang-orang yang berbuat zalim. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga jenazah ini diterima iman Islamnya, diampuni segala dosa-dosanya dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadini Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.